That we try to work hard, whether in this country or abroad, to make a difference, and of course, with always the advice and the opinion of others. Alih-alih netral, AFC mengizinkan pertandingan digelar di kandang salah satu tim. Hasilnya, negara-negara Timur Tengah makin diuntungkan. Dan hal ini tentu jadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Hal tersebut membuat skuad Garuda terancam memainkan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Timur Tengah. Kondisi ini terjadi karena Konfederasi Sepak Bola Asia mengubah format pemilihan venue putaran 4. Sebelumnya AFC mengatakan akan menggelar putaran 4 secara terpusat di tempat netral. Namun mereka mengubah format. Dalam format yang terbaru, AFC memutuskan putaran 4 akan digelar di negara peringkat 2 teratas dalam ranking tim peringkat ketiga dan keempat di putaran 3. Pasalnya, mengacu pada ranking saat ini, 2 teratas tim peringkat ketiga dan keempat diduduki oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Dari 8 pertandingan di putaran 3, Uni Emirat Arab sudah mengapak 13 poin, unggul 1 angka dari Irak. Di bawahnya ada Oman dengan 10 poin, Arab Saudi dengan 10 poin, lalu Qatar dengan 10 poin, dan Indonesia 9 poin. AFC sebagai badan pengatur sepak bola Asia memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kompetisi-kompetisi penting seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun pada kenyataannya bukan sekali dua kali kontroversi muncul dari AFC. Sudah sering terdengar kabar bahwa negara-negara Timur Tengah seperti anak emas di mata konfederasi ini. Salah satu isu terbesar yang kerap menjadi sorotan adalah praktik naturalisasi pemain yang dilakukan oleh beberapa negara di Timur Tengah. Sebagai contoh, Qatar secara sistematis menaturalisasi pemain dari Afrika dan Amerika Selatan untuk memperkuat tim nasional mereka menjelang Piala Dunia 2022 yang digelar di negara tersebut. Padahal pemain-pemain tersebut tidak memiliki keterikatan keturunan ataupun kewarganegaraan. Banyak lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dari beberapa laporan mengungkapkan bahwa negara-negara dengan kekuatan finansial besar seperti Arab Saudi dan Qatar juga kerap diduga melakukan upaya untuk memengaruhi keputusan wasit di pertandingan-pertandingan penting. Seperti yang pernah terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, terjadi beberapa insiden di mana keputusan wasit yang kontroversial dianggap menguntungkan negara-negara tertentu dari Timur Tengah. Selain itu, kasus pengaturan skor di tingkat klub juga menjadi isu yang merusak citra sepak bola Asia. Misalnya, pada Liga Champions Asia, beberapa klub dari Timur Tengah pernah terlibat dalam skandal pengaturan skor, yang semakin menimbulkan kecurigaan bahwa kecurangan semacam ini juga bisa terjadi di tingkat tim nasional. Tak hanya itu, isu lain yang sering menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam penegakan peraturan AFC. Beberapa pengamat sepak bola Asia menuding bahwa negara-negara Timur Tengah mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan negara-negara Asia lainnya, terutama dalam hal disiplin dan sanksi. Ketika negara-negara kuat dari kawasan ini terlibat dalam pelanggaran atau tindakan yang tidak fair, AFC dianggap tidak bertindak tegas. Dari kecurangan tersebut menuai berbagai kritikan. Maka dari itu, AFC telah berupaya untuk merespon berbagai kritik yang muncul dengan meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan aturan. Program baru yang diluncurkan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penunjukan wasit dan pengawasan pertandingan. Mereka juga memperkenalkan sistem video asisten referee di beberapa kompetisi penting seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Meskipun ini merupakan langkah maju, kritik tetap muncul bahwa reformasi ini masih belum cukup menangani masalah-masalah mendasar, terutama yang terkait dengan ketimpangan antara negara-negara di Asia. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Indonesia ternyata masih punya peluang jadi tuan rumah di babak keempat nanti. Lalu, bagaimana syarat timnas Indonesia agar dapat menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Perlu diketahui, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 6 tim. 6 tim tersebut didapat dari tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada ronde ketiga. Nantinya, ke-6 tim tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim.
Adapun format pertandingan yang dilakukan secara round robin. Setiap tim main 2 kali dan hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di posisi runner-up akan saling berhadapan dalam pertandingan home away untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Jika mengacu dari regulasi tersebut, maka skuad Garuda harus finish di posisi ketiga grup C agar dapat menjadi tuan rumah. Sedangkan saat ini menepati posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Jika menang atas Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang, koleksi angka skuad Garuda menembus 15 poin. Namun, 2 kemenangan juga bukan penentu. Sebab dengan koleksi 15 poin, timnas Indonesia juga harus berharap tim peringkat ketiga dan keempat di grup lainnya mendapatkan hasil yang buruk di 2 laga pamungkas. Dukungan Indonesia untuk jadi tuan rumah pun datang dari media Jepang. Rasa takjub tak bisa dipungkiri oleh publik Jepang lantaran saat melihat timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda sudah tertinggal 2 gol di babak pertama lewat aksi bunuh diri Justin Hubner di menit ke-35 yang kalah dari timnas Jepang. Jika pada umumnya supporter tuan rumah akan pergi meninggalkan stadion saat tim yang didukung kalah dengan skor telak, lain halnya dengan Indonesia. Supporter skuad Garuda tetap duduk di tempat, tak lelah memberi dukungan meski hasil akhir sudah bisa diprediksi dari awal. Hal ini membuat publik Jepang takjub. Pujian setinggi langit pun dilontarkan untuk para fans timnas Indonesia yang hadir di stadion. Saking takjubnya, salah satu media lokal negeri Matahari Terbit sampai membandingkan dengan fans Bahrain dan Arab Saudi. Supporter timnas Indonesia disebut sebagai fans sejati. Publik Jepang mengaku telah disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Bahkan setelah Hidemasa Morita dan Yusei Sugarawa mencetak gol ketiga dan keempat di babak kedua, hanya sedikit penggemar yang meninggalkan tempat duduk mereka. Sangat berbeda dengan stadion di Bahrain dan Arab Saudi, di mana tribun penonton kosong ketika waktu habis. Seperti inilah sosok pendukung sejati. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tulis Soccer Digest Japan. Dukungan dari para fans memang sangat berpengaruh, apalagi bermain di kandang sendiri.